Hai guys, cerita kali ini menceritakan seorang pramugari cantik yang menjalin hubungan dengan seorang pilot, padahal dia udah punya suami. Dan suaminya yang seorang fotografer sempat tergoda wanita menggatal seperti Jule. Dimanapun wanita seperti Jule pasti ada ya guys. Dan kayaknya pasti banyak sih wanita macam Jule di dunia ini. Namun yang pasti bukan Mimin ya. Oke deh, langsung ke ceritanya, check it out. Di awal film, calon pasutri yang sedang melakukan pernikahan dengan bahagia, namun itu hanyalah sebuah contoh video yang dihasilkan oleh pemeran utama film ini yang bernama David. Dia adalah seorang fotografer dan dia di sini sedang melakukan pekerjaan dengan kliennya. Saat malam tiba, David merayakan hari ulang tahunnya dan juga kedatangan istrinya di sana. Dia bernama Kanika, dia adalah seorang pramugari yang kerjanya terbang ke sana kemari dan jarang pulang. David pun tidak menyangka Kanika berada di sana karena seharusnya dia sedang bekerja. I have something for you. Teka, ikaw may birthday Ba't ako may regalo? Babe, please, I just have something for you. Here. Singkat cerita, David memulai pekerjaannya. Bawahan David menaruh folder-folder kerjanya di pinggir kolam. Dan tidak lama kemudian ada seorang bocil, kematian yang entah datang dari mana, menyenggol tas milik David itu sehingga tas itu terjatuh ke kolam. Hasil pekerjaan mereka pun menjadi sia-sia. Dan karena kesalahan bawahannya itu, perusahaan David dituntut ganti rugi yang lumayan besar. Pusing dengan bagaimana cara membayar hutang, David terpaksa menjual aset-asetnya untuk melunasi ganti rugi itu. 2 tahun setelah kejadian itu, dia yang sudah bangkrut terpaksa menganggur. Dia menjalani hari-harinya dengan beres-beres rumah alias jadi bapak rumah tangga. Kanika sebagai istri yang baik, dia berusaha membantunya untuk kembali bekerja lagi, tapi karena traumanya atas kegagalan bisnisnya kemarin, dia pun menolak bantuan istrinya. Kaya ayoko na. Totoo ba? Malamnya saat Kanika tidur, dia bermimpi sedang adu gabrut dengan seorang pilot rekan kerjanya di penerbangan. Hey, Esoknya dia bercerita kepada teman-temannya dan memang kenyataannya pilot yang bernama Stephen itu memang selalu membantu Kanika dan membuatnya baper. Apalagi ya image seorang pilot pasti good looking, apalagi tajir, aduh pasti semua cewek suka. Termasuk Kanika yang udah mulai baper tingkat dewa. Sebagai seorang suami, David memintanya untuk bermain di kamar bersama, tapi dia yang lelah sepulang bekerja menolaknya. Dan karena hal itu, David mulai curiga kepadanya. Aduh kira-kira dong bang, baru pulang kerja udah diajak adu gabrut. Dan dia pun melihat bukti chat istrinya dengan si pilot yang dia lihat di HP istrinya sendiri. Di suatu malam saat mereka akan makan malam bersama dengan orang-orang penerbangan, namun di sana kecurigaan David semakin jelas karena senyuman dan tatapan istrinya selalu tertuju kepada si pilot itu. Sebagai suami, David pun merasa sangat cemburu. Bahkan dia menuduh istrinya sudah adu gabrut dengan si pilot. Karena tak bisa menahan amarah, pada akhirnya mereka pun perang dunia. Dan saat itu sahabatnya pun berusaha menghiburnya dengan memberikan tiket ke sebuah pulau yang bernama Sin Island. Dari nama pulaunya juga udah mencurigakan ya, pulau berdosa. Kebetulan dia yang butuh healing karena segala masalahnya, akhirnya David pergi untuk holiday sendirian. Welcome to Sin Island, sir. thanks. Sin Island? Yes po. Short for... Perjalanan holiday-nya pun dimulai. Namun di pagi hari dia tertidur di pantai karena semalam terlalu mabuk. Dia mencari cincin kawinnya yang hilang. Namun di sekitarnya ada seorang wanita seksoi yang sedang yoga di sana. Dia bernama Tasya. Namun dia langsung marah kepada David karena David mengganggu aktivitasnya yang sedang beryoga. Saat malam tiba, David bertemu lagi dengan si Tasya. Dan sebagai permintaan maaf, David mentraktirnya. Hindi ako nag-order niyan. Sinong order niyan? Diketahui bahwa Tasya adalah seorang desainer yang sedang holiday di pulau ini. Saat Tasya joget-joget di depannya, gelora asmara David mulai bergejolak. Dan semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Di sisi lain, si pilot berusaha mendekati Kanika dan menggodanya, dasar pembinor nih pilot. Namun tiba-tiba saja Kanika teringat dengan suaminya. Dia menolak Stephen dan pergi dari sana, padahal suaminya juga lagi sama pelakor tante. Hubungan dekat antara David dan Tasya semakin gila. Mereka sudah kejar Romusa tanpa sepengetahuan Kanika istrinya David. Kanika yang merasa rindu dengan suaminya akhirnya menyusul ke sana. Dan tiba-tiba dengan santainya, Tasya datang ke sana karena cangcutnya yang ketinggalan setelah adu gabrut semalam. Kanika sangat marah kepada David. Ya pasti dong, gila aja nggak marah suaminya adu gabrut sama lakor. Bahkan di sisi lain, Tasya yang cemburu marah karena kehadiran Kanika. Kenapa mesti marah? Orang dia kan istrinya. Kalau orang normal pasti dia pergi ke ujung dunia karena malu.
Dan pada saat itu, mereka bercerita tentang hal itu kepada sahabat-sahabat mereka masing-masing. Dan dari mereka pun ingin memperbaiki rumah tangganya karena masih saling mencintai. Dengan basah kuyup, Kanika menemui David dan mereka akhirnya memaafkan satu sama lain. Dan film pun belum tamat. Di tempat lain, Tasya mencari informasi tentang Kanika dan dengan sengaja join grup yoga yang diikuti oleh Kanika. Kanika pun merasa risih dengan kedatangannya dan bilang untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya karena kamu hanya pelampiasan suaminya saja. Namun pada dasarnya memang gila, Tasya yang mendengar ancaman Kanika malah semakin merasa tertantang untuk mendekati David dan berniat merebutnya. Aduh, mirip Jule. Besoknya David kedatangan paket yang berisikan kamera. Awalnya dia mengira itu adalah hadiah dari istrinya. Man, thank you. Thank you for the gift. Wanted that. Namun ternyata paket itu sebuah hadiah dari selakor Tasya. Dan dia pun pergi ke rumahnya berniat untuk mengembalikan paketnya itu dan menyelesaikan masalahnya. Namun pada saat itu dia bercerita bahwa suaminya melakukan KDRT kepada dirinya. Sedangkan di sisi lain Kanika bertemu dengan suaminya Tasya. Dan suaminya itu bilang bahwa Tasya mengalami gangguan jiwa dan selalu berbohong bahwa dirinya sudah di KDRT oleh suaminya. Dan target selanjutnya adalah David. Di rumah Tasya, David diajak adu gabrut lagi namun kali ini dia menolaknya. Dan akhirnya meninggalkan Tasya. Bagus bang, jangan jatuh di lubang yang sama apalagi lubang lakor. Setelah itu Tasya datang ke tempat kerja suaminya dan akhirnya si Tasya membunuh suaminya. Jadi bunuh-bunuhan. Tidak beruntung ya suaminya si Tasya udah dipitnah dibunuh lagi. Akhirnya David mencari tahu mengenai Tasya dan dia tahu bahwa Tasya bukanlah orang normal. Dia juga berkali-kali melanggar hukum karena jiwanya terganggu. Suatu saat Kanika yang sedang berjalan akan ditabrak oleh Tasya dan Kanika yang tidak terima pun menjambak rambutnya si lakor. Untuk membalas dendam kepada Kanika, Tasya datang ke rumah Kanika dan menyebabkan David tertembak di bahunya. Are you okay? Sedangkan Kanika melepas ikatan dan Baywan bersama Tasya. Kanika mendapat sayatan di pipinya dan dia terpojokan. Dengan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya David terbangun dari mati suri dan mendorong Tasya dari balkon dan Tasya si pelakor kopet pun terjatuh. Dan anehnya dia masih bisa bangkit lagi walaupun sudah terjatuh. Emang dasar si lakor kopet. Tasya naik lagi ke atas dan saat Tasya akan menyerang, Kanika menembakkan peluru dan akhirnya Tasya pun menemui ajalnya. Akhirnya si lakor meninggal juga. Akhirnya David kembali bekerja dan menjalin rumah tangga yang baik dengan Kanika dan film pun tamat. Ending yang keren kan guys, rumah tangga yang kembali harmonis, pelakor psikopat yang masuk neraka. Guys, di dalam rumah tangga pasti ada ujiannya ya. Selagi masih bisa diperbaiki, maka perbaikilah. Jika sudah yakin dengan perpisahan, maka berpisahlah dengan baik. Oke, see you on next video. Bye.